Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, yaitu usaha peternakan jangkrik. Dan tidak lupa saya ingatkan kembali untuk kalian semua yang baru bergabung, yang baru menemukan video-video saya mohon bantuannya untuk like, share, subscribe, dan komen agar video ini selalu bisa memberi informasi seputar usaha peternakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bahas yaitu ternak jangkrik di tahun 2023 itu masih bagus atau tidak, masih menghasilkan atau tidak, masih menguntungkan atau tidak. Ini akan saya bahas di sini. Dan untuk kalian semua, apabila menonton video seputar tutorial itu budayakan sampai selesai, jangan dipercepat, jangan di skip agar mendapatkan informasi yang akurat dan maksimal. Dan di sini saya ada di kandang jangkrik, ini milik saya pribadi. Di sini saya ternaknya itu di depan rumah dengan memanfaatkan sisa lahan yang sempit, yang sedikit, ini saya jadikan untuk usaha sampingan beternak jangkrik. Nah, dan alhamdulillah di sini sudah ada 9 box kurang lebih. Nah, ini untuk penghasilan tambahan saja, untuk sampingan saja, jangan dijadikan usaha yang utama. Jadi ini ternak jangkrik itu jadikanlah untuk usaha sampingan saja, jangan dijadikan untuk penghasilan utama. Karena apa? Karena kalau menurut saya, kalau kita hanya mempunyai 9 box, apalagi hanya mempunyai 6, 4 atau 2, itu harus dijadikan untuk hiburan saja ya. Jadi ternak jangkrik itu tidak bisa dijadikan penghasilan utama kalau hanya mempunyai kurang dari 20 box. Itu kalau menurut saya. Mungkin untuk teman-teman semua yang sudah berternak jangkrik lama punya 10 box bisa menjadi penghasilan utama, yaitu beda-beda. Yang namanya pengalaman, yang namanya kebutuhan itu beda-beda. Kalau menurut saya, kalau hanya mempunyai 10 box itu kita jadikan hiburan saja. Kita jadikan hiburan, kita jadikan penghasilan tambahan saja, jangan dijadikan penghasilan utama. Nah, untuk 9 box ini itu saya panennya 1 bulan bisa 3 kali panen, tergantung usia dari telur yang saya tetaskan. Nah, jadi tidak mesti ya, untuk panennya kadang 3 kali, kadang 4 kali, itu tergantung saya cepat lambatnya proses penetasan telur jangkriknya. Nah, di sini untuk modal 1 kilo jangkrik itu kurang lebih 1.500.000-an dulu saya modal 4 box jangkriknya. Box jangkriknya itu saya modal 1.500.000 sudah beserta telurnya, tetapi belum pakannya. Nah, lalu juga pengalaman saya selama saya beternak jangkrik yaitu adalah harga jangkrik yang tidak stabil. Nah, ini perlu dijadikan pertimbangan yang benar-benar. Jadi harga jangkrik yang tidak stabil itu harus dijadikan pertimbangan untuk kalian semua yang ingin memulai usaha peternakan ini. Karena kadang bisa mencapai harga 50.000, kadang bisa juga mencapai 65.000, bahkan pernah saya mengalami harga yang sangat anjlok yaitu 15.000. Nah, ini harus dijadikan dijadikan pengalaman. Jadi harus dipertimbangkan betul-betul teman-teman, karena harga jangkrik itu tidak stabil. Kalau kita hanya mengandalkan ternak jangkrik dengan 10 box itu kalau menurut saya kurang maksimal. Kalau kalian ingin mendapatkan ternak jangkrik atau ternak jangkrik kalian ingin jadikan sebagai penghasilan utama,
itu kalian minimal harus mempunyai kurang lebih 20 box lah intinya. Kalau menurut saya itu baru ketemu UMR di sini ya. Satu bulannya megang 1.500.000 itu bisa kalau 20 box. Tapi kalau cuma 10 box ya itu untuk hiburan saja lah intinya. Nah, untuk beternak jangkrik ini adalah ternak yang sangat mudah kalau menurut saya. Karena apa? Karena jangkrik itu di alam mereka itu makannya hanya hijauan saja. Jangkrik itu di alam hanya makan rumput, makan hijauan saja. Nah, ini di ternak. Kalau di ternak berarti kita harus lebih mempercepat pertumbuhan jangkrik dan mempercepat pertumbuhannya agar cepat besar, lalu agar bisa mendapatkan berat yang bagus. Karena ini untuk ternak. Dan di sini timbangannya per kilo. Harga jangkrik di sini itu per kilo, bukan per ekor ya. Karena di sini saya ternaknya jangkrik alam. Untuk harganya ini per kilo. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan sumber makanannya. Nah, di sini pakan dedaunan tetap wajib. Pakan dedaunan ini tetap wajib ya. Ini di sini semuanya saya berikan full dedaunan. Baik yang berumur 2 minggu, ada yang mau panen di sana, ini mau panen, ini 2 box. Yang di sini sudah berusia 2 mingguan, ini berusia 1 minggu lebih, dan itu ada yang baru menetas, ada yang pokoknya intinya 1 bulan itu 4 kali lah, 3-4 kali panen per bulannya. Nah, kenapa saya bilang ternak jangkrik itu adalah ternak jangkrik yang ternak yang sangat mudah, usaha ternak yang sangat mudah? Karena apa? Yaitu pakannya hanya dedaunan saja. Pakan hanya dedaunan, kita hanya menambahkan fur agar cepat besar dan bobotnya itu maksimal. Furnya pun hanya jangan terlalu banyak lah. Intinya kita harus utamakan pakan dedaunan dulu. Pakan dedaunannya kita berikan yang banyak, lalu kita berikan pakan tambahan yaitu fur pabrikan itu seperti itu untuk pembesaran anak ayam. Lalu medianya juga sangat mudah, kita hanya menyiapkan 1 box seperti ini, box triplek seperti ini. Kita modal awal tapi bisa dipakai berulang-ulang kali kalau untuk box jangkriknya. Nah, lalu juga apa? Medianya ini loh, medianya kita hanya menggunakan klaras, daun pisang kering. Jadi medianya ini sangat-sangat murah. Jadi untuk peternak jangkrik itu tidak membutuhkan modal yang terlalu banyak. Tetapi kita pada waktu mendapatkan harga yang bagus itu bisa menghasilkan lumayan lah intinya. Nah, jadi kalau kita punya banyak box ya nanti lebih bagus lagi, lebih banyak lagi penghasilan kita. Nah, di sini bisa kalian saksikan ya. Di sini saya ternaknya itu cuma ala kadarnya saja. Ditutup dengan bekas terpal, lalu ditutup dengan pagar bambu. Ini lokasinya di depan rumah. Nah, ini ya, lokasi di depan rumah, memanfaatkan sisa lahan, tetapi per bulannya bisa ya untuk jajan anak, untuk tambah-tambah beli tempe lah. Intinya ini bisa lah intinya kalau usaha peternakan ini tidak menghabiskan waktu, bisa ditinggal kerja, pemberian pakan 1 hari 2-3 kali. Lalu untuk panennya diambil pengepul, tidak perlu susah-susah memasarkan. Nah, ini sangat mudah lah intinya ternak jangkrik ini. Nah, mungkin informasi kali ini saya sudahi dulu. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi motivasi untuk kalian semua. Saya sudahi dulu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.